kecoa ya. Gue agree. Oke. Matiin lo. Iya, ya tenang aja udah. Oke, yuk, 1, 2, 3. Gue jadi kan. Oke. Gue jadi ngakon. Halo Sonedik, kembali lagi sama gue Kevin. Gue lagi mampir ke SP Audio Works dan di belakang kita udah ada mobil Mazda CX-3. CX-5. Ada mobil CX-5, gak usah lama-lama, kita ngobrol langsung sama fabrikatornya dari Diki. Halo Nick, apa kabar? Halo brother. Di belakang kita ini ada mobil CX-5. Yes. Lu bangunnya sistemnya apa? Ini sistem two-way aktif, sub di belakang, pakai DSP sama ada power eksternal. Jadi DSP kita nggak ambil DSP-M ya, kita ambil si processing aja, DSP-nya aja. Terus untuk M-nya kita pakai Zapco sama NS. Oke. Totalnya berapa duit? Sekitar kurang lebih 35 sampai 40. Ada nggak sih yang di bawah itu lu bangunnya? Kemarin kan 10 ternyata booming nih. Jadi Sonedix pada suka nih ternyata sama video kita. Lu bikin dong di bawah 10 juta atau 10 jutaan atau 15 jutaan. Ternyata lu manggil gua, jadi gua belum tahu ya harga berapa ya. Ternyata 30-an. Ya, sekitar 30. Oke. Dengan perangkat itu lu berapa lama lu bangun? Ini bangun prosesnya kurang lebih cuma 4 hari lah. Dan ini mobil Mazda CX. Biasanya mobil CX ini susah nih cari plug and play-nya. Betul, plug and play susah. Makanya kita ada penambahan satu ini sih, socket to socket cable gitu lah. Berarti nambah. Jadi intinya supaya kita nggak motong kabel aslinya aja. Asik. Berarti kalau misalkan lu mau upgrade mobil yang punya mobil Mazda, gak usah takut, ternyata udah ada soketnya. Dan jujur aja, banyak toko-toko yang Badung, workshop yang Badung, gue lihat sendiri kabel itu dipotong di jumper. Kabel asli dipotong di jumper, amplinya kan dia dari bawah kan sebelah kanan. Dipotong di jumper, masih nyarinya masih kayak gini. Disenggol, tep. Suaranya di sebelah kiri tuh, tep. Coy, lu kayak begitu-begitu jebol lo suara. Ya bisa. Itu speaker lu jebol, Twitter lu bisa jebol lo. Jadi kayak kesannya kayak apa dikonsletin ya? Iya. Tep Dia sebelah tes kiri. baterai gitu. Biasa mobil Jepang yang susah itu Mazda. Alphard, itu susah lah nyarinya. Mobil gitu. Eropa, BMW, Mercy kan pada belum tahu lah. Betul. Jarang ada yang mau upgrade audionya gitu loh. Nah, mungkin next time kita coba review Mercy tuh. Kita ada bikin Mercy 300. Oke, ditunggu ya. Jadi Sonedix gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam, kita dengerin hasil suaranya. Yuk, let's go. Oke Sonedix, sekarang kita ada di mobil CX-5 ini dan yang terpasang itu adalah two-way. Two-way yang terpasang itu apa coy? Ini two-way dari Sound Perfection Lab. Ini model last year sih, kita udah nggak masukin. Ini tweeternya chamber. Ini serinya namanya CL2 Pro. Jadi dia bentuknya 2-in chamber. Itu frekuensi responnya sampai 20 kilo. Untuk mid bass ini pakai AP yang RAM 6B. Lu ada ini kalau Mazda kan udah termasuk pakai Bose kan? Iya. Nah, Mazda-nya Bose-nya itu udah apa kayak speaker biasa ya? Penglihatan gua kan kalau misalkan speaker Mazda ini rada apa ya namanya? Rada gemuk nih, rada segini nih space-nya. Lo ada treatment nggak? Ini pakai aluminium ring aja sih. Gitu. Jadi biar rada lebih maju. Oke. Lebih maju sedikit. Terus pakai sponge. Pakai sponge. Nah, ini pintu kan susah nih. Lo kasih peredam dong. Kasih peredam. Full? Gua tuh cuman ngerjain sebenarnya pintu sama fender. Waktu itu kebetulan ini datang udah keadaan peredam. Subwoofer yang lo pakai di belakang? Ini dari Z-Fox seri RC batik. Itu berapa? 10 in ya? 10 in. Bahannya Rami woven ya. Boxnya? Boxnya masuk ke belakang gitu dong? Betul. Ini boxnya dibikin 16 liter. Karena bagasinya masih mau dipakai ya sama customer lo. Oke. Terus player yang di depan kita ini player dari Z-Fox? Ini player dari Z-Fox. Jadi built-in. Jadi DSP Z-Fox itu kan udah built-in player. Ini seri yang 8.4 Pro DSD. Kenapa dibilang Pro DSD? Karena dia chipnya dalamnya AKM dan dia bisa baca FLAC WAV. Jadi udah built-in player. Oke. Terus di depan kita Alpine. Kenapa dia nggak pakai? Kenapa mesti dari sono? Karena dia harian Bluetooth ya? Betul. Harian. Sebenarnya gini. Alpine ini kan kepake untuk multimedia sama dia. Tadinya rencananya memang mau dipakai. Karena sebelumnya itu dia nggak pakai prosesor ini gitu. Tapi setelah dia bandingin kualitas keduanya, dia lebih suka, lebih seneng malah play langsung dari prosesor. Z-Fox-nya? Jadi apa yang udah nggak dipakai. Dia warnanya dia kurang cocok sama Alpine ini. Oh, berarti
reference dari mobil ini tuh adalah customernya. Jadi Betul. apakah mobil ini turun kontes apa enggak? Ini turun. Sempat turun beberapa kali lah. Ada piala 4 nanti gue kirimin. Two-way kontes. Tuh kan guys. Turun Dia di pernah mana? menang kebanyakan sih MSF lah, ya kan? Di MSF karena kan emang senangnya kan tonal-tonal yang berani gitu kan. Ini pernah amatir 30 pernah, two-way 30 pernah, two-way 60 pernah, sama two-way Pro 120. Podium. Podium. Jadi lo semua yang punya duit 30 sampai 40 juta yang mau bangun dengan sistem two-way kayak begini, udah lo hubungi Niko. Yuk, kita mulai lagu pertama. I never know where to begin. Just open up and let you in. So many battles I can win if I believe in you. I never know when to let go. I keep trying till I can't go on. Feels like I'm giving up control if I believe in you. It's like I'm waiting for the curtain call, but there's no sound from the audience. Like I'm waiting for your mask to fall as soon as I take you in. Don't ask me to belong here, to belong here. Don't ask me to belong here, to belong here. Walk me back to my car, 'cause I'm trying too hard to please. So please don't ask me, just give me a place to be. Kaget sih, kaget. Gimana, Serius. Sak? Ini suara diem ya. Ini suara diem dan dari tadi bukannya gue nyari ini based on my experience. Kalau misalkan dashboard di Blue Drew In Dead. mati kan. Iya. Nah ini yang memberikan efek gelapnya nggak di belakang. Betul, karena gini, ini kan sebenarnya pro kontra ya, di Blue Drew In sama enggak gitu. Kadang kita juga butuh pantulan gitu. Tapi kalau lo lihat ya, ini konstruksi kacanya itu, waduh deket banget. Ini dashboardnya pendek gitu. Gini, Iya. terlalu pendek lah begini nih. Beda sama CX-5 yang baru. Lebar Yang deh. model-model sekarang itu cakep. Itu nggak perlu diapa-apain, cakep banget. Kalau yang ini sih masih agak PR kayak Gini. Mobil ini itu cembungnya itu ke depan, jadi lebih panjang Bener. tengahnya ketimbang yang samping. Sampingnya itu segini, depannya itu segini, jadi nyembung. Betul. Rada nyembung gitu dan nggak memberikan gimana ya, bisa atas lu itu bisa sempit di sebelah kanan dan kiri lu itu bisa sempit gitu loh. Beda kan kalau mau mobil kan kebanyakan rada cembungnya nggak terlalu cembung gitu kan. Ini tuh rada cembung, Iya. jadi menyempit ke sampingnya. Nah yang di ruang yang tengahnya ini kayak ini kaca ini nggak ada aja begitu, rata gitu loh. Tapi suaranya nggak mati coy. Ini suara nggak mati. Maksudnya mati itu Dinamiknya masih enak ya. masih ada, masih bisa didengar, masih lu bisa hayatin. Ini bicara udah teknikal ya. Iya. Cuma gua serempet aja gitu kayak biasa kalau yang pakai Blue Drew ini mati suaranya. Tek di situ aja. Tapi ini enggak, masih ngedayu di atas. Masih enak lah suaranya didengarnya. Ngedayu itu bukan suaranya mental-mental, bukan. Ngedayu itu lu masih bisa dengerin, masih harmoni lah. Iya. Suaranya Musiknya ada ya emang naik turun ya. Harus naik turun Absen, gitu loh. iya. Ada yang suaranya jauh, deng suaranya kecil, suaranya gede. Nah, waktu lagu ini musiknya kecil masih kedengeran. Waktu yang masih gede, kuping lo nggak sakit gitu loh. Jadi dynamic aja nih mobil. Yang kedua, gue mau nanya, angle-nya ini angle-nya beda nih. Di mobil gua kan beda nih angle-nya, karena two way. Betul. Ini nggak sejajar sama nggak Kuping. sejajar sama kuping gua, tapi lu taruhnya itu rada di bawah gua. Nah, yang Betul. sini ngadepnya itu ke rada ke gua. Gua nggak Iya. bilang ke sini ya, tapi ke arah sini. Ini memang angle belang. Ini juga ngilang nih kayaknya. Crossing.
Why? Crossing gini enak buat gini, jadi tiap driver itu beda-beda ya. Oke. Tiap driver itu beda-beda. Kita harus tahu dia bisa off axis-nya seberapa ekstrim nih angle-nya. Okay. Nah, kebetulan Twitter ini mampu untuk off axis lumayan nih. Dia. Jadi nggak harus nyenter banget ke kita. Itu masih enak, dan ini efeknya kalau kita kenapa suka kayak gini, efeknya buat lebih lebar aja sih, Sar. Oke. Dispersinya jadi jadi lebih wide ketimbang lu bener-bener nyanter ke lu gitu loh. Kalau misalkan terlalu begini, nyemprot kalau ke sini, nyemprot banget. Terlalu nyemprot. Kalau gitu terlalu nyemprot. Tapi kalau nggak kayak gini kan, bukan kita dapat biasa ya, kita tetap dapat dispersinya, cuma tidak begini. Ujung-ujungnya ya itu harus ngebelangin, jadi ntar efek di panggung nggak linear gitu. Oke, yuk kita lagu kedua. Empuk banget gitu ya. Low-nya. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain a falling, seems I hear your voice a calling. It's alright. It's a rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. It seems it's raining all over the world. Feels like it's raining all over the world. Neon lights are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I feel like it's raining all over the world. I believe that it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. Oke. Ini kan mobil customer lo. Bukan settingan waktu tuning dong, bukan settingan kontes dong. Bukan. Nggak tahu, di lagu ini doang, gue cuma butuh tesnya lagi lebih Tes gitu ya. tes gitu doang. Nggak tahu ya, mungkin customer lu menurut customer lu ini cukup kali. Cuma kalau di lagu ini, tapi lu biasa denger kayaknya yang ini deh, versi file deh. ya benar. Ini kan file MSF lama kan, Canton Reference 1. Ini Canton Reference beda. Ada musik beda. Kalau di sini ngerti. Terus high extend ya? Ya, Udah ada high extend extend ya. Kalau di sini tuh nggak ada gitu. Maksudnya rada kepotong gitu loh. Cuma overall enak. Nah, ini low-nya enak nih. Low-nya temen nih. Ada mungkin kekecilan ya, Sonedix ya. Tapi di sini lu feel low gitu, gimana low tapi di bawahnya. Gua nggak bilang subsonic kali ya. Ya itu ada dem gitu lah. Di bawahnya itu ada. Lu berasa banget, feel lu tuh ada banget. Bukannya nggak ada, tapi ada. Bukan digebuk, buk nggak. Dia smooth deh. Sampai nggak gede, smooth. Tapi lu berasa. Dia extend, bum gitu loh. Ada panjangnya. Gua nggak tahu itu, nggak mungkin itu kick bass. Itu bukan kick bass, itu kayak apa sih? Artificial sound. Yeah. Dem. Ya kayak keyboard lah atau apalah, gua nggak tahu namanya apa. Cuma gue berasa, Sonedix berasa apa enggak? Yuk kita lagu ketiga. Rasa cinta yang dulu telah hilang
kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu, dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang lugu selalu menjadi langkahku. Telah lama menanti dirimu, tempat ku kan berlabuh cahaya hatiku. Yakinlah kekal abadi selamanya, seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh. Gue gak tau ini siapa yang nyanyi. Gue gak tau siapa yang nyanyi. Ini tetangga kita dulu ini. Yang nyanyi. Iya, Eklat. Kok bisa tetangga? Dulu kan kita ada kafe dah dekat sini. Iya, tetangga, mereka punya recording studio deket. Oh, Ya, mereka udah famous banget sekarang. Nih, Eklat. oke. Gue senang sama subnya loh. Iya. Gue gak tau sub, gak tau dari mid bass ya. Tapi dek gitu. Ya, ntar off cam dikasih enak tahu lah. lah. Oke. Off cam aja. Sama kalau yang buat datang aja, kita kasih tahu. Yang penasaran sama mobil Iya. ini bisa datang. Mobil ini belum nggak dibongkar kan? Lagi mau upgrade. Oh, justru mau upgrade. Ya udah, berarti lo datang ke sini mobilnya mungkin udah upgrade next level kali. Tapi ya gue nggak tahu nih antara ini sama Ono nih. Kan gue kan nggak ngerti Iya. frekuensi nih ya. Gue cuma taunya sub gitu doang. Tapi Low lah. Low. Bicara Oke, low kita lah. bicara low. Tapi kan low itu bisa ada keluar dari mid bass, bisa keluar Ya, dari betul. subwoofer kan. Nah, tapi gue nggak tahu nih keluarnya dari mana nih. Karena gue berasanya digebuknya nggak sekuat. Nanti kan kita denger lagu EDM nih, tapi ini kan harian. Lo bisa berasa kick bassnya, dek gitu loh. Nah, tergantung recordingan. Recording itu low-nya seberapa. Terus oke, sekarang kita denger lagu ya yang EDM lah, apa Tsunami boleh. Tsunami. Oke. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma let this take a pic, zoom zoom zoom. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma cross take a pic, zoom zoom zoom. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma let this take a pic, zoom zoom zoom. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma cross take a pic, zoom zoom zoom. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma let this take a pic, zoom zoom zoom. Boom boom, shakalaka boom boom. I'ma cross take a pic, zoom zoom zoom. Put your hands up in the air. 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 Put your hands up, 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 hands up, hands up, hands up. Cartel.
EDM yang paling balance. paling balance. EDM paling balance gini loh. Karena biasanya kan lagu EDM kan ada yang hajar di situ karena dia artificial. Iya. Jadi kan dibuat. Dia kan ngebuat lagu namanya ngacak-ngacak lagu. EDM. Lalu DJ kan pasti ngacak-ngacak lagu gitu loh. Tapi di mix jadi enak. Nah, ini si Wisnu ini kayak kiri makanan itu dia bikinnya kiri dan kanan itu dibunyiin semua. Iya. Ada yang di tengah, mesti ada di tengah. Gua nggak tahu deh. Oke, makin santer aja. Dan dia ada suaranya itu disetel di bawah gitu. Nguper kiri ke kanan, nguper, dia ada main-mainnya lagi. Dan itu biasa kalau si Niko itu kalau misalkan nyeting, dia di spion nggak keluar spion ya, tapi di tengah-tengah spion nguper gitu doang, mentoknya di sini loh. Oke, makanya gue bilang EDM ini yang paling balance karena nggak ada yang naik turun nggak ada, semuanya itu cuma hanya kiri kanan tengah kiri kanan tengah. Artificial soundnya itu juga mainnya cuma hanya di bawah gitu. Ada di bawah, memang ditaruh di bawah, tapi semuanya di atas. Dan bassnya ini buat gue mobil ini subnya itu kurang, gue nggak bilang kurang, tapi malu-malu. Dia bisa penci lagi, cuma nggak tahu deh, mungkin ownernya nggak terlalu suka, mungkin. Dia temen smooth sih. Nah, udah. Karena gua rasa dia bisa lebih bulat lagi, dia bisa lebih tight lagi, lebih deep ya. Cuma mungkin karena dia nggak suka. Jadi balik lagi ke customernya. Nah, Niko ini buat mobil ini sesuai dengan kemauan customernya. Tapi buat gua mobil ini udah enak dan udah bisa perform gitu. Toh juga turun kontes juga bisa, tapi settingannya berbeda. Karena kan ada patokan-patokan yang harus diikutin, ada regulasi tertentu yang harus diikutin di setiap asosiasi. Cengli dong. Jadi gimana Sonedix hasil suaranya silakan berkomentar di bawah, tapi ingat tetap terus-terusan gue ingetin kalau misalkan berkomentar ya membangun, yang lebih bijak dalam berkomentar, bukan membuli. Jadi sound itu, audio itu banyak preferensinya gitu loh. Banyak pro dan kontranya, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka dangdut, tapi gue belum bisa setel dangdut karena gue belum ketemu lagu dangdut yang proper, yang bener. Kalau misalkan Sonedix tahu lagu dangdut yang proper, tolong kasih tau kita. Nanti kita cari lagunya yang proper, yang ada di Apple Music ataupun di Spotify, ataupun jangan di YouTube ya, jangan di YouTube. Nanti kita coba kasih denger ke Sonedix semua. Gue mau denger Kulit, pang gitu, cewek nyanyi cengkoknya, gue pengen tahu naik turunnya ke tengah bisa apa enggak, gue pengen denger. Bukannya gue anti dangdut, sebenarnya gue nggak demen sih, cuma gue mau coba denger. Kita explore, jadi semua lagu kita coba kasih denger Sonedix semua. Yang punya budget 30 juta atau ya kita berharap di atasnya lah gitu. Cuma kan nggak semua itu kan. Intinya any budget itu bisa suaranya enak, balance gitu. Iya, jadi nggak serta-merta orang yang berduit aja yang harus bisa nikmatin audio. Orang yang budget pas-pasan aja kayak gua aja, tapi kupingnya sialan sih. Udah, maksudnya gini loh Sonedix ya. Kalau misalkan kita dengerin yang udah terbiasa ngedengerin, gua kan kerjaannya cuma nge-review kan, ngedengerin, dipanggil, coba dengerin, coba ngetesin, coba apa segala macam. Terus tiba-tiba denger suara di bawah. Gua harus apple to apple ya. Gua harus tahu sistemnya, bukannya enggak. Gua sebelum kita mulai nge-review, gue tuh buka-buka pintu, ngecek-ngecek pintu, tapi gue nggak denger lagunya. Gue ngecek-ngecek pintu, ini proper apa enggak. Kalau nggak proper pasti kedengeran. Bohong kalau nggak kedengeran. Pasti kedengeran, pasti kelihatan. Ini pintu ada apa segala macam. Ngecek gitu. Tokonya proper apa enggak. Kalau tokonya proper, gue pasti show ke lu orang. Kalau tokonya nggak proper, gue nggak mau show. Kasihan toko itu. Dan kasihan lu juga. Ya gue harus kasih lu yang terbaik dong. Gue harus pilih toko yang terbaik yang bisa menjadi referensi lo orang semua gitu loh. Jadi audio itu nggak mesti mahal kok, jujur ngomong. Audio nggak mesti harus mahal. Audio itu harus bisa dinikmati sama semua orang. Ya, gitu setuju. Loh. Jadi nggak semuanya orang itu kan beruang, nggak semuanya orang itu kan berduit gitu loh. Nah orang yang duit pas-pasan tapi worth to buy, yang lu bisa gue cuma sekali begini, gue bisa nikmatin gitu loh. Jadi nggak digoreng sama toko. Gitu. Jadi gimana? Silahkan berkomentar di bawah lah. Yang mau kepoin SP Audio Works, alamat nomor teleponnya semua ada di bawah. Silakan kepoin, ada Instagramnya juga, YouTube-nya juga nggak jalan. Alamat ada di bawah, ini ada di bawah.
Silakan lihat-lihat, silakan kontak. Ya gak usah takut lah kalau misalkan gak usah takut kalau misalkan gak usah malu, gak usah nggak enakan. Oh budget gue cuma segini. Enggak, itu bisa dibicarakan kok. Ya. Itu bisa dibicarakan. Kita bisa bukan akalin ya. Maksudnya kita cari caranya. Kita carilah, cari Namanya solusi. konsultasi, Ya, kan? benar, konsultasi. Namanya kan cari cara buat yang terbaik untuk sistem audio di mobil lo. Thank you Niko. Thank you, Udah brother. Kasih Sound Addicts dengerin mobil lo. Ya. Thank you Sound Addicts sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam Eargasm. Bye.